Nyepi itu bukan sekedar seperti yang selama ini kita lakukan. Catur berata penyepian, tidak kemana-mana, tidak bekerja, tidak berapi-api, tidak menikmati hiburan. Bukan itu saja, ini baru kulitnya. Semua konsep dalam Hindu itu punya pendalaman yang luar biasa. Om Swastiastu. Pemirsa Hindu Channel, kembali lagi pada hari ini kita akan membahas tentang perayaan Hari Raya Nyepi bersama narasumber kita, Aji Dewa Suratnaya, Wakil Ketua Sabawalaka Parisada Pusat. Om Swastiastu, Aji. Om Swastiastu, Miko. Kabarnya, Aji, sehat? Sehat, Astungkara. Sehat terus. Aji, ini dalam perayaan Hari Raya Nyepi nih, kita akan berbincang pada hari ini. Yang menjadi pertanyaan pertama, apa sih Nyepi itu, Ji? Kalau Nyepi sebagai sebuah kata, tentu kita sudah tahu semua ya. Nyepi itu ya sunyi, senyap, menyendiri, menyepi ya. Tapi kalau kita bicara Nyepi secara ajaran Hindu, ini merupakan sebuah hari suci, salah satu hari suci umat Hindu, khususnya di Indonesia, ya, di Nusantara ini sebetulnya, yang sesungguhnya merupakan salah satu hari suci terbesar. Dari sekian banyak hari suci itu ya Nyepi inilah yang paling besar. Karena apa? Karena sebetulnya ujung-ujungnya dari Nyepi ini sebetulnya kalau kita ingat bahwa tujuan umat Hindu adalah menyatu dengan Brahman, ya Nyepi ini sebetulnya, karena tujuan akhir dari Nyepi sebelum menuju kamoksan itu namanya suci nirmala. Nyepi inilah jalannya. Ya. Nah ini, jadi Nyepi merupakan sebuah hari suci yang betul-betul menjadi sebuah harapan bagi umat Hindu untuk mencapai yang namanya penyatuan tadi. Nah, ini kita temukan setiap tahun sekali, dan Nyepi di Indonesia ini atau di Nusantara ini dikaitkan dengan tahun Saka. Artinya, peringatan tahun Saka di Nusantara ini, khususnya di Bali, yang pertama kali dilaksanakan dengan cara menyepikan diri, menyepikan kegiatan-kegiatan fisik. Di sisi lain, ada kegiatan rohani yang berdampak kepada perjalanan spiritual umat Hindu di Indonesia khususnya. Seperti itu. Jadi Nyepi ini sebetulnya kegiatan fisik terhenti, tapi kegiatan rohani mulai dibangkitkan, yang nanti kegiatan rohani ini akan berpengaruh terhadap perjalanan kehidupan di dunia ini dan juga setelah kita tidak ada lagi di dunia ini. Sejarahnya nih, sejarah Nyepi awal mulanya mungkin seperti apa, Ji? Inilah yang sebetulnya sangat jarang diperbincangkan ya, karena kita lebih cenderung fokus kepada Nyepinya saja. Padahal ini penting sebetulnya. Nah sekarang kalau kita bicara sejarah, panjang sekali ya sebetulnya kalau kita bicara sejarah Nyepi ini. Dan Nyepi kan hanya ada di Indonesia, hanya ada di Bali khususnya ya. Dan Indonesia pada umumnya. Tapi kemunculan Nyepi ini juga tidak lepas dari yang namanya tahun Saka. Nah, kalau kita lihat sekarang perjalanan tahun Saka dari India ke Indonesia ini tentu butuh waktu, ada yang membawa kan begitu ya. Sebetulnya yang namanya tahun Saka ini atau kalender Saka ini sudah ada jauh sebelum Masehi ya. Kalau toh kita hanya mengenal bahwa pada tahun 79 Masehi ada atau mulai sebagai awal tahun Saka, itu kan sebetulnya kemunculannya bukan tahun 79, hanya memang pada zaman Raja Kaniska I dari dinasti Kusana, suku bangsa Yuci, tahun 79 ketika beliau menjadi raja, disahkanlah kalender Saka sebagai kalender kerajaan dan dimulainya awal tahun Saka. Nah kita lihat sekarang bagaimana sejarah Nyepi, kembali Nyepi ya, tahun Saka dari India. Kemudian dibawa ke
Indonesia oleh seorang pendeta bangsa Saka dari Gujarat, Kesatrapa Gujarat, namanya Aji Saka. Yang menurut sejarahnya mendarat di Rembang, Jawa Tengah tahun 456 Masehi. Bersamaan dengan Saka, Kelner Saka yang dibawa oleh sang pendeta, maka juga beliau mengembangkan ajaran Hindu. Nah, kemudian kalau kita lihat dengan munculnya tahun Saka di Jawa Tengah ini sebenarnya kan hampir seluruh kerajaan dulu memperingati, merayakan tahun Saka, ya, sebagai tahun-tahun baru, ya. Nah, ada kerajaan tahun 700 misalnya, ada kerajaan Kalingga, kemudian ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Medang, ada Kediri, Singosari, dan terakhir Majapahit. Uniknya apa? Sejak tahun 456, abad ke-5 ini, sampai abad ke-12, ya, zamannya awal Majapahit, itu belum kedengaran tahun Saka ini. Artinya belum ada catatan, ya. Mungkin ada, tapi catatannya tidak terlihat. Tapi kemudian ketika zaman Majapahit, kok muncul tiba-tiba peringatan tahun Saka setiap tahun di kerajaan. Jadi setiap tahun pada bulan Maret, di bulan Citra itu, seluruh kerajaan akan mengumpulkan seluruh warganya dari berbagai lapisan, dari pendetanya, ada pendeta Siwa, ada pendeta Buddha di sana, ada para ksatria, kepala desa, semua dikumpulkan merayakan peringatan tahun Saka. Peringatan tahun Saka di bulan Citra atau bulan Maret. Ini lama, nggak sehari 2 hari, berhari-hari ini. Dan ini semacam pesta, festival ini, ya, semacam festival. Nah, kemudian ini berlanjut terus sampai beberapa generasi di Majapahit. Tapi kemudian hilang, catatan itu hilang. Tiba-tiba di Bali muncul 2 lontar, Sundarigama dan Aji Swamandala. Sebetulnya dalam Sundarigama hanya 2 yang dibicarakan. Itu amati geni, tidak berapi-api, tidak menyalakan api. Lalu yang kedua, tan wenang anyamut karya, artinya amati karya, tidak bekerja. Hanya 2 ini, hanya 2. Ini dalam Sundarigama. Ya, tapi kemudian ini menjadi pedoman sebagai pelaksanaan atau peringatan tahun Saka. Jadi kalau di Bali dinyatakan diperingati dengan nyepi, tidak beramai-ramai, tidak pesta, tidak festival. Ya, ini di Bali ini, ya, dengan 2 lontar ini. Nah, kita lihat bahwa kelihatannya yang di Bali ini dibawa oleh orang-orang Majapahit ke Bali. Jadi sejarahnya putus sekian abad, kemudian muncul di Majapahit, dibawa ke Bali oleh orang Majapahit, di Bali kemudian dirubah pola perayaannya. Tidak lagi dengan pesta, tidak lagi dengan festival, tidak lagi rame-rame, tetapi dengan menyepikan diri, pengisian spiritual, ya, kita mengkaji diri. Artinya apa? Kita lihat selama ini apa yang sudah kita lakukan. Apakah itu kesalahan-kesalahan? Nah, itu untuk tahun berikutnya, untuk periode berikutnya, kita akan menghindarkan, jangan sampai mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Hanya ini unik. Selama ini kan hanya dikatakan, pada saat Hari Raya Nyepi, kita melaksanakan catur berata penyepian. Nah, tadinya kan hanya 2. Dalam Sundarigama itu 2. Amati geni, amati karya. Tapi oleh parisade, ya, oleh majelis, ini kemudian disempurnakan lagi. Dari 2 menjadi 4. Dari berata penyepian yang 2 ini menjadi catur berata. Ditambah lagi amati lelanguan, amati lelungan. Jadi tidak menghibur, tidak berhibur. Ya, artinya kita tidak kemana-mana juga, nggak pergi kemana-mana, tapi diam, betul-betul menyepikan diri, betul-betul fisik ini disepikan, tapi rohani ini dibangkitkan. Nah, ada hal yang unik sebetulnya di sini, agar pelaksanaan catur berata ini betul-betul dirasakan manfaatnya. Nah, dalam Hindu kan kita mengenal yang namanya catur asrama, ada 4. Ya, ada brahmacari, ada grihasta, ada wanaprastha, ada sannyasin. Nah, seandainya tiap-tiap asramanya, tiap-tiap tahapan kehidupan ini melaksanakan catur berata dengan pola yang sama tapi niatnya yang berbeda, maka yang namanya catur berata akan betul-betul menghasilkan manfaat yang luar biasa. Misalnya, brahmacari, orang dalam tahap belajar. Oke. Entah yang dipelajari mungkin ya ilmu-ilmu dunia, ya, aparawidya ataupun ilmu kerohanian, ya, parawidya misalnya. Nah, ini
kalau mereka melaksanakan catur berta penyepian plus upawasa plus mona, ini dengan niat untuk meningkatkan kemampuan mereka menyerap pengetahuan dalam proses belajar, nah tentu akan hasilnya positif dan bagus. Kedua misalnya, para grahastin, orang-orang yang hidup berumah tangga, sama juga melaksanakan catur berta plus tadi, kemudian dengan tujuan, dengan niat menyempurnakan kehidupan rumah tangganya. Misalnya dia berpikir, wah supaya saya lebih sukinah, nanti kami lebih sukinah misalnya di keluarga itu. Bagus dia kan? Nah, kemudian Wanaprastha juga begitu. Mulai meninggalkan hal-hal yang bersifat dunia sedikit demi sedikit, kemudian mengisi dengan hal-hal yang bersifat spiritual. Nah, demikian juga seperti para sannyasin misalnya kan. Nah, tetap melakukan hal yang sama, tapi niatnya beda. Tidak semua warga di dunia ini, jangankan di dunia, di Bali saja, pelaksanaan nyepi ini tidak sama. Di Singaraja misalnya, atau di Bali Utara misalnya, ada desa yang kalau nyepi benar sepi, tapi hanya di rumah. Benar dia tidak berapi-api, tapi di rumah. Lalu mereka pergi ke lapangan atau ke pinggir kali, masak di sana. Nyepi di rumah. Di luar rumah tidak nyepi dia. Apakah ini salah? Ya tidak salah. Begitulah caranya beberapa kelompok masyarakat menghadapi nyepi itu. Ada lagi di daerah Bali juga punya nyepi 2 kali. Nyepi nasional yang seperti kita lakukan ini, dan nyepinya dia sendiri. Ada lagi. Bahkan di Bali ada sebuah buku yang namanya Pustaka Bali, bercerita tentang perang 2 kelompok di masa lalu. Begitu hebat perang itu, sehingga masyarakat tidak berani keluar rumah. Nyepi juga namanya, menurut versi masa lalu. Umat Hindu dunia, apakah merayakan juga nih, Haji? Kalau umat Hindu dunia merayakan tahun Saka, iya. Tetapi caranya tidak sama dengan tempat-tempat atau khususnya di Indonesia ini. Tidak sama mereka. Merayakan mereka. Harinya pun sama, Haji? Tidak. Tidak. Dengan India saja, kita punya perbedaan paling nggak 1 bulan. Bukan hanya masalah nyepi saja, tetapi juga masalah yang lain. Seperti misalnya Siwaratri. Itu beda. India dengan kita beda. Bahkan Purnama saja beda. Ya, beda kita dengan India. Tetapi umumnya mereka merayakan lah. Ya, tapi ingat juga tahun Saka itu di Indonesia kan tidak sama, tidak satu. Sunda punya tahun Saka, karena Saka ini menyangkut masalah kala, masalah waktu. Ini waktu, ya, dan ini waktu itu sangat penting, ya. Ada kala Sunda, Surya kala Sunda, jadi ada yang tahun Saka dipengaruhi oleh matahari, ada yang Chandra, bulan. Ya, jadi kalau tidak salah, tahun ini, kalau Sunda itu tahun Sakanya 1955. Sementara kita 1943. Berbeda dia. Artinya apa? Tahun Saka boleh dikatakan tidak lahir pada tahun 79 Masehi. Jelas sebelum itu sudah ada tahun Saka. Tetapi di India ketika Raja Kanishka I berkuasa, baru diresmikan. Inilah Saka tahun. Sekarang kita resmikan sebagai tahun Saka untuk kerajaan. Kan begitu. Nah, kalau kita berkaitan di tengah pandemi nih, bagaimana esensi perayaan nyepinya seperti apa? Kalau menurut saya, justru pandemi ini membantu kita untuk betul-betul lebih tekun melaksanakan nyepi. Karena apa? Pemerintah sudah mencanangkan tidak meninggalkan rumah atau meminimalisir mobilisasi. Ya, berarti kan amati lelungannya diturunkan. Kemudian tidak berkerumun. Kita nggak pergi ke tempat-tempat wisata. Kita nggak pergi ke tempat wisata. Kemudian juga kita tidak banyak menikmati hiburan. Ini mestinya kita manfaatkan. Ada pesan di sini sebetulnya bahwa inilah saatnya kita menempa diri, merubah karakter, ya, merubah perilaku. Ya, kan muncul istilah new normal katanya. Kita ubah perilaku. Kalau sementara selama ini kita pergi, tidak perlu pun juga kita pergi. Kadang-kadang kita nggak harus memerlukan apa, kita pergi juga.
ya, hanya menikmati, hanya mengikuti keinginan semata. Tapi dengan pandemi ini, mau nggak mau kita nggak bisa lagi, karena di sana ada larangan, ada konsekuensi, ada protokol kesehatan yang harus kita ikuti. Dharma negara, dharma ya, agama. Ya, karena konsep Hindu ada dua sebetulnya. Dharma agama, kita melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan. Yang kedua dharma negara, kita mengikuti semua instruksi, perintah, aturan dari pemerintah. Dari negara. Ini dua-duanya harus dilakukan. Lah, kalau misalnya dengan adanya pandemi ini tidak dilakukan, artinya dharma negara kita dilakukan. Mohon maaf, dalam versi Hindu, kalau orang itu meninggal tiba-tiba tanpa mengikuti protokol kesehatan, muncullah yang namanya salah pati. Orang yang mati tidak melaksanakan kewajiban. Nah, ini kita hindari. Ya, kita hindari. Dan dalam Hindu juga ditegaskan bahwa kita harus selalu berusaha menjadi agent of change. Agen perubahan. Jadi buat orang Hindu yang namanya new normal, perubahan perilaku, itu bukan hal yang aneh. Setiap saat kita harus berubah kok. Alam ini kan dinamis. Selalu dia berubah, tidak pernah dia statis. Selalu dia berubah, tidak pernah stagnan dia. Berubah dia dan berubah. Kita umat Hindu harus mengikuti perubahan itu. Harus mengikuti setiap perubahan. Karena memang kita harus mampu mengikuti semua yang terjadi di alam ini. Seperti itu. Luar biasa nyampainya, Ji. Ini lanjut nih, Ji. Pesan untuk umat, Ji, dalam perayaan Hari Raya Nyepi ini, Ji. Iya, harus dipahami bahwa Nyepi itu bukan sekedar seperti yang selama ini kita lakukan, catur berata penyepian, tidak kemana-mana, tidak bekerja, tidak berapi-api, tidak menikmati hiburan. Bukan itu saja, ini baru kulitnya. Semua konsep dalam Hindu itu punya pendalaman yang luar biasa. Tadi pada awal perbincangan saya sampaikan bahwa ujung-ujungnya daripada Nyepi, kalau betul-betul dipahami oleh umat Hindu adalah Sunya Nirmala. Jadi betul-betul kita menuju ke alam Sunya, di mana kita akan menyatu dengan Sang Maha Pencipta. Artinya apa? Ayolah kita bersama-sama di masa pandemi ini benar-benar memahami makna filosofi dari Nyepi ini, sehingga kita akan mengambil manfaat banyak dari hari suci yang luar biasa ini. Lakukan catur berata plus ya upawasa plus mona kalau memungkinkan, ya. Lakukan semua itu dan kita akan menikmati sebuah kebangkitan rohani yang akan sangat menyelamatkan kita dan menopang seluruh kegiatan dalam keseharian kita. Laksanakan catur berata penyepian. Seperti itu. Suksema, terima kasih Aji Dewa Suratnaya. Pemirsa Hindu Channel, kita hari ini mengucapkan banyak terima kasih semua, karena di masa pandemi saat ini kita masih bisa merayakan perayaan Hari Raya Nyepi. Dan pengalaman hari ini menjadi luar biasa, karena kita sudah belajar bersama Aji. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Oh.